الشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة الخرابين نرى آبائنا وأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسبابنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن أوصنا منه ربنا عمر هذا المسجد ولمن أمر هذا التعليم بالوصول لهذا الكتاب وموجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وصلي وقري والمشيخ والأرواح سيدي محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي وقري المشيخ وإلى أرواح إن الله بنا ورحمه وجعل نورهم روضا من آمين ورحمته عليم درجاتهم في الجنة ويدفعنا بصلاتهم الوارهم ونومهم بركاتهم نفاتهم في الدين والدنيا الآخرة اغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين وارحمنا وارحمهم واشف مرضانا اشف مرضاهم طول أمورنا عمرهم في طاعة الله في طاعة رسول الله ورزقنا ظلم عافية الله رباتنا دائما تماما عافية دعونا عافية شكرا أن في رب الناس ما فنبغى من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة من شر كل شر رزقنا ظلم علما نافعا عملا صالحا متقبلا قلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن الخاتمة في خير وعافية اللهم بارك لنا أهل جنة مباركة في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ رحمه الله تعالى وعلى من نفع به بركة علومه وبكم من دار آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدوء والنور والرسول صلاح الجسد الروح والنسوء اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله شكر الله والشكر segala nikmat kelebihan Allah Taala yang tiada hingga selesai sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah dan sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulis juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua orang tua kita, keluarga kita sehat di doa kerinduan Nabi kita Muhammad. Review dulu kemarin hati itu yang paling berpengaruh bagi kita. Keselamatan dunia akhirat kita sumbernya dari hati. Kemudian di hati itu ada 4 yang bikin rusak dan 4 pencegahannya dari hati ini. Apa sih 4 yang bikin rusak hati, penyakit hati yang paling parah? Pertama, banyak angan-angan, al-amal. Bulan amal panjang, angan-angan. Kemudian al-istijal, terburu-buru. Soalnya mau cepat aja, pengenannya mau langsung aja. Yang ketiga, hasad, manusia ngirian, dengki, tak teman nikmat Allah berikan kepada orang lain. Yang keempat, kalau nikmat ada dalam dirinya, timbul sifat kibir, ujub, takabur, fakhar, nah 4 obatnya, yusrul amal, ta'anni fil umur. Obat yang pertama adalah gak panjang angan-angan, apa yang ada aja deh, soal dunia apa yang ada aja deh. Ta'anni fil umur, tenang dalam segala urusan. Nasihat lil khalqi, kemudian saling memberi nasihat ilmu kepada sesamanya. Tawadhu wal khusyuk, ame manusia tawadhu, ame
4 penyakit ini dibahas tentang tulul amal, panjang angan-angan penyakit pertama. Ya, apa sih yang bisa diakibatkan dengan orang panjang angan-angan terhadap dunia? Yang pertama, males ibadah, mudah meninggalkan taat, nunda ibadah. Entar deh sembahyang, entar deh baca Quran, entar deh istighfar, entar deh sholawat, ngaji, entar deh, entar besok deh. Yang kedua, nunda taubat ke Allah. Lu nggak berhenti, tidak berhenti narkoba, besoknya masih ada waktu. Ya nggak berhenti lo riba, nanti deh minggu depan, tahun depan, kalau udah terkumpul duit, kalau udah beruntung banyak, nunda taubat. Yang ketiga, terlalu cinta dunia, sayang banget dunia. Nggak boleh kehilangan dunia. Itu kita masih berasa semua tuh. ya Allah. Ibadah kayak malas, kadang-kadang nunda. Kamu baca Quran, udah waktunya Lewat. dah. Ya, kamu baca sholawat 1000, udah waktunya kadang-kadang belum tidur itu sholat 1000. Itu. Obat tidur. Dunia, jadi tidak banget. Giliran dikasih pahala oleh Allah, bangun deh sepertiga malam sebelum subuh main tahajud, suka banget, aneh gitu, suka banget. Subuh jamaah, di rumah aja dah. Udah ngomong di atas aja. Tapi gila soal dunia nih, kita teman nggak perlu bola AC Milan. Aduh. Final jam 2 malam, mau nggak? Bangun. Gue bangun, emang nggak tidur. Emang nggak tidur. Tentunya gitu. Ya. La ilaha illallah. Itu yang ketiga, jadi semedun Dunia. Yang keempat, warabi, akibat panjang angan, al-ghaswatu bil qalbi wan nisyan lil akhirah. Hatinya jadi keras, hatinya jadi perkara, sehingga dia lupa dengan waktu kematiannya, dia lupa dengan keadaan akhiratnya. Ya gimana mau ingat, ada duit nih, ada perempuan cakep, lupa dengan akhirat. Yang berkeluarganya lupa dengan akhirat. Liannaka idza amanta al-'aish tawila, ya. Karena sesungguhnya jika engkau berangan-angan umurmu panjang, ya, dan yang tidak umurnya tahun depan nyampe. Ngomongnya sih nggak ada, padahal itu ya wah selama baru 40 tahun, rata-rata 67, 20 tahun lagi gitu. Dan karena kita banyak yang umur 30 tahun, 20 tahun meninggal, ya, musibah, bala, udah ngincar kita, penyakit udah ngincar kita tuh. Ya musibah yang datang yang mendadak, entar mobil ngacul lah, entar ada pembunuhan lah, entar ada longsor lah, kita nggak tahu, entar ada penyakit. Nggak berasa gitu. Kalau kita panjang angan dalam kehidupan ini, yang merasa umur kita panjang, la tazkurul maut wal qabr, berarti kita nggak ingat mati tentang kematian kita, apalagi kuburan kita. Bahkan orang yang bawa jenazah aja kadang-kadang lupa bahwasanya dirinya bakalan dibawa nanti ngamalin. Dia ngobrol, dia ngerokok, dia bercanda, apalagi kalau ahli baitnya ada perempuannya, ini cakep juga kan, begitu. Itu anak perempuannya tuh begitu. Makanya nggak boleh, kalau ada orang jenazah, perempuan gitu kuburan nggak boleh. Ya sekarang yang makruh yang sangat bisa jadi haram, bisa melupakan perhatian orang tentang kubur, tentang kematian, tentang akhirat, lantaran orang perempuan ikut ke kuburan. Video ini. Kama qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sebagaimana berkata ya Sayyidina Abi Thalib, Allah ridha padanya dan Allah muliakan wajahnya. Ya, inna akhafu ma akhafu alaikum isnatan. Ya, sungguhnya yang aku takutkan dari kalian nih kejadian dua perkara. Pertama, betul amal, engkau panjang angan-angan. Nanti aku bakalan begini, besok aku bakalan begini, tahun depan juga bakalan begini. Nanti mereka bakalan kasih bantuan panjang. Ya, yang kedua, wattiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Kepengen. Itu yang kemarin kita belajar tentang kedudukan setiap manusia ada di hatinya, pengen di atas orang, bahkan pengen ngatur orang.
bahkan pengen semua orang khidmat sama dia, tunduk sama dia, ngabdi sama dia. Itu kan sifat Tuhan tuh. Setiap hati kita ada pengen, bahkan pengen bisa gerakin orang. Kalau bahasa setani hipnotis deh. Ya kalau bahasa walinya itu karomah. Gue liatin nunduk begini. Pengen orang begitu. Itu namanya kepengenan ya daripada hawa nafsu kita ittiba'an Hawa. dari pengen masuk zaliman bakal bisa dikerjain, masa dikerjain. Dua yang kita Imam Ali, panjang angan maupun Ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Ala wa inna tulal amali yunsil akhirah. Ketahui ya orang yang punya panjang angan-angan itu menyebabkan dia lupa Akhirat. Coba datang malaikat maut nih ke pintu ente. Gua malaikat maut mau nasr nih. Waktu lu tinggal sehari lagi. Kita percaya malaikat maut tuh. Kita bakalan dari dunia lagi ya? Ada malaikat maut tuh kita satu lagi 24 jam. Gua cabut nyawa lo. Nih perintah dari Tuhan kasih tahu lo. Udah gak nafsu lagi nyari dunia. Ya ngumpulin harta, ngitung duit. Ada utang kamu harus ini bayarin nih, ini sedekahin nih, ini kirimin nih, ini gini nih. Ya ternyata kita panjang angan, kita nggak berasa kematian mengingat kita ngintai kita di depan kita nggak berasa kita masih mikirin waktu depan gimana ya, acara minggu depan gimana ya, bulan depan ada ini, tahun depan aja deh, hari bulan tahun depan aja deh, panjang angan. Bisa lupain orang tentang akhiratnya. Wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqqi. Ketika kita ngikutin hawa nafsu, yang kedua nih, mali. Ketika nafsu mengontrol dirimu, maka engkau bakalan buta daripada kebenaran. Ya, dia punya orang, gua kepengen. Ini bini orang, gua kepengen. Pengen, betul nggak? Pengen doang. Benar ya? Kamar duaan. Mau hawa nafsu. Ya duit orang dikirim duit kita suruh pegang, hawa nafsu kita pakai dulu, balik kita belakang. Hawa nafsu. Ya. Faidan kalau gitu yasiru fikruka wa mu'dhamu amrika. Jadilah engkau punya pikiran. Dan urusanmu yang paling utama dalam otakmu hadis dunia, cuma ngomongin tentang dunia. Yang mana nih bakalan nih? Menurutku yang mana nih tuh? Yang nembus nih bakalan kita pikir ngomong sekitar dunia. Wasbabil aishi, dan penyebab kehidupan. Apa nih? Tentang supaya dapat tembus kotoran kita, supaya kita dapat jatah kita, supaya dapat duit, macam-macam itu ngomong terus. Fi suhbatil khalqi, ataupun yang kita omongin tentang pergaulan sama teman-teman kita. Gua begini nih, gua jalan ini, besok gua janjian ini, kumpul sini nih, ketemu begini nih, acara begini nih. Ya nanti seakan-akan umur kita nyampe. Wanahruha maupun yang semisal itu, seakan-akan nyampe umur kita. Apa itu? Fayabusul qalbu, maka qaswah dari keraslah hatimu. Min dzalika, lantaran terlalu banyak mikirin dunia. Jadi keras hati kita, jadi pekarat hati kita, jadi enggak terima nasihat. Kamu duduk mensalih, sembahyang, ngaji enggak mau. Tanda-tanda orang yang enggak demen bukan yang mau sembahyang tapi enggak mau terima nasihat. Karena nasihat itu ilmu itu menggempur daripada segala rintangan hati. Jadilah keras hati orang. Wa innama raqadul qalbi, dan sesungguhnya lembutnya hati manusia bisa lembut dengan apa? Wa safwatu, dan sucinya jernihnya hati manusia bidzikril maut, apabila dia selalu dalam keadaan mengingat kematian. Kalau buat orang awam dzikrul maut, ya kita dzikrul maut, takut mati. Biasa kalau buat orang khas dzikrullah, lebih senang mengingat Allah.
Lo takut mati, ya mati itu mau pikiran apa lagi? Gue selamat, dikubur gue selamat, ya, yang memiliki amal selamat di dunia masa Allah. Kalau yang khusus, kepengen dikubur Allah, kangen rindu dengan pencipta nih yang maha sempurna. Tapi kalau orang kita nih, orang awam lebih kuat zikrul Maut. bahasa. Yang punya anak-anak, melihat anak kelindes mobil, begitu. Ngeri ya? Punya anak, coba kalau nggak punya anak, dia takut dia gitu. Yang punya istri, kalau istrinya gitu, siapa banget tuh perempuan itu. Kalau tidak punya istri, gembel masih banyak gitu. Kejadian-kejadian terhadap orang lain mengingatkan dia kepada kematian, dia kematian berasa. Berasa. Lembutnya hati dan jernihnya hati apabila buat orang awam gitu nih, zikrul Maut. ingat kematian. Tapi kalau buat orang khas, zikrullah, ingat tentang Allah. kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kebaikan Allah. Wa dzikril qabr, dan ingat tentang kuburan, nggak lama lagi kita masuk dalam tanah, alam barzah, alam perpisahan dunia akhirat barzah. Namanya kubur, namanya itu akan masuk semuanya. Dalamnya ada lahat, meski itu nggak usah berat aja, udah sempit, gelap, apalagi bersendirian, banyak binatangnya, ini bakalan masuk. Itu buat tidur di kuburan, di atas kuburan sendirian semalaman, mau nggak? Kober, itu punya kuburan orang tua, tidur di atas kuburan orang tua sampingnya, mau nggak? Melihat kuburan juga kagak, suruh ziarah juga kagak mau, datang biasain, biar ingat gue bakalan kemari, gue bakalan minta temenin juga nih begini gitu. Di kuburannya males, gimana tidur di atas kuburan, apalagi di dalam kuburan. Sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama dulu tuh bikin kuburan di rumah ini, biar ingat tentang kematian dia. Bahkan kalau sembahyang malam di atas kuburan, samping kuburannya sembahyang malam. Kalau kita ziarah kuburan yang kita males, kuburan orang tua kita, guru kita. Ziarah kalau bisa setiap Jumat sekali. Biar orang tua kita nggak kesepian. Kalau nggak juga, biar kita ditulis makbul menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Cukuplah kata Nabi, seorang anak ziarah seminggu sekali ke orang tuanya sebagai dia anak yang bakti kepada orang tuanya. Mungkin kita kirimin sedekah udah, kirimin doa udah, istighfar udah, sholat udah. Sedianya sepantasnya kalau kita mampu, nggak masyakoh, nggak sulit, ziarah kuburan orang. Sesuatu yang mau minggu, ya udah gantian, ada anak yang 4, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gantian. Masa itu dong mau. Nanti kita meninggal, kita udah juga. Wasawab wal iqab, biar ingat namanya sawab, pahala ganjaran dari Allah. Maupun seksa azab dari Allah. Dan kita tahu, kalau begini saya begini, mau lihat. Wa ahwalil akhirah, maupun perkara-perkara Akhirat. nanti gua yang murah semuanya bakalan lewatin sirat di poin neraka. Gimana nanti? Kalau ngomongnya begini nanti ketarik kaki gua gimana? Biar ingat namanya usaha itu yang bisa bikin hati kita lembut, hati kita jernih. Wa idza lam yakun syai'an min dzalika famin aina yakunu li qalbika riqqatun wa safqatun. Kalau engkau enggak sama sekali enggak ingatin akhirat, enggak ingatin ajalmu, enggak ingatin kematianmu, enggak ingatin kuburmu, enggak ingatin neraka maupun surga, ada lagi yang bisa membuat hatimu menjadi lembut dan bersih apa lagi? Kita orang awam takutnya diancam, senangnya dikasih janji-janji. Ini dia. Kalau orang khas dan lagi urusannya Allah, surga neraka kadang-kadang nggak kepake sama dia. Tapi orang kita orang awamnya udah. Dari mana kita dapat ingat gituan? Ini majlis tadi. Inti kalau membayang penjelasan panjang nggak?
Agak, kalau sendiri pendek, kalau orang Arabi baru panjangin kalau bisa. Paham nggak artinya? Kagak. Baca cerita silsilatil ardu zilzalaha bumi goncang wa akhrajatil ardu asqalaha. Kita bisa bayangin tuh keluar semuanya dari perut bumi. Qala al-insanu ma laha. Ada apa nih? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semuanya ngomong. Lo begini, lo begitu, lo begini, lo pernah ngeliat lo begini, lo pernah dia saksi pun. Ya Allah, kalau kita baca semuanya, gitu gak? Borok-borok baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin gak ya Allah? Numpang ngomong di hadapan engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Dia persilakan ngomong. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau maha baik. Maliki yaumiddin. Engkau menguasai raja benar. Tidak ada dia karena dia akan nasta'in. Ya Allah, aku nyembah doang dalam medan engkau. Nggak sampai kita gitu, ya nggak sampai. Nyampe kapan hadir majlis Taklim. Ini kita bukan orang kelas, kita orang awam, orang biasa. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Fatala 'alaihimul amadu wa qasat qulubuhum." Maka berlalulah masa-masa yang panjang terhadap mereka, sehingga hati mereka semakin lama semakin berkarat. Kok begitu? Iya, karena panjang angan. Yang dipikirin dunia, yang dipikirin dagangannya gimana, nih lakunya gimana, orderannya gimana, untungnya gimana. Itu rugi dan bila ada yang lupa ame ajalnya, lupa ame kematiannya, lupa ame kuburnya, lupa ame dua malaikat mungkar nakir, lupa ame nanti yaumil ba'ats. Hari kebangkitan, macam-macam tu. Ini kita lupa. Faida kalau gitu, anta idza tulat, idza tawalta amalaka. Ya. Kalau gitu, kalau engkau udah kepanjangan angan-anganmu, qallat ta'atuka. Mikirin dunia panjang apa yang kita begini, ketemu gini, aku siap-siap gini, sedikit aku punya amal. Sejam nih, kalau kita punya wiridan istighfar 100, sholawat 100, satu lagi punya asmaul husna 100. Pokoknya gua kerjain apa aja, gua lewatin sejam. Misalnya kita punya itu wiridan, kekunci gitu. Oh kalau sejam susah sejam, kadang ngumpul 2 jam. Kunci sehari gua punya wiridan istighfar 1000, sholawat 1000, asmaul husna 1000, baca Quran. Kunci sehari semalam. Paling lama semalam. Kalau bisa kunci kerja sejam mesti begini. Kalau nggak bisa lagi, kalau bisa lebih tambah lagi, ya setiap nafas kita, bukan mainan kita setiap nafas kita. Jadi kita kunci pertama yang pertama, jangan seminggu deh, seminggu lama per hari. Nggak kena siang, nggak kena pagi, siang, timpah kurang juga, sore, timpah juga, malam, komplit. Jangan tidur sebelum keluar begitu, gitu. Ya, udah bisa, kerja kita bikin duit. Sejam sudah 100. Ya, kita nggak bisa, kenapa? Karena panjang kan? Galat ta'atuka, sedikit taatmu kepada Allah. Wa ta'akhkharat taubatuka, dan taubatmu kau tunda-tunda. Mutaakhir, belakangan. Orang-orang boleh ada Allah senang, kita waktu mau taubat. Udah sakit-sakitan baru mau taubat. Wa kasurat maksiatuka, bertambah banyak maksiatmu. Mas ngaji banyak banget gibahin orang, banyak banget fitnah orang, banyak banget dosain orang, zalim orang. La ilaha illallah. Ya, washtadda hirsuka wa qasada qalbuka. Tuh, ya. Rasa cintamu kepada dunia semakin besar. Hatimu semakin berkarat, semakin keras. Wa azumat ghaflatuka, ghaflahmu, ghaflah yang penting-penting, kelalaianmu semakin besar. Lalai gitu. Target kita nggak terpenuhi, nyari nggak baca Quran, boro-boro serius, bukan juga nggak nyari nggak baca Quran, nggak baca, targetnya lewat mulu. Ya orang kerja targetnya lewat mulu, diusir, dikeluarkan dari gaji. Kita lewat mulut target kita.
anil akibati, ya, daripada urusan lepas gitu tuh urusan akhirat kita. Pada habat sehingga lepas padanya. Alhamdulillah illam yarhamillahu ta'ala. Kita berlindung pada Allah, jangan sampai Allah enggak kasihan begitu. Ya, akhirat juga. Pada habat akhirat juga. Maka lepaslah urusan akhirat kita. Gak punya amal kita kosong, meninggal dalam keadaan banyak Maksiat. maksiat. Kita yang mengoleh balanya Alhamdulillah, perlindungan kita hanya pada Allah. Illam yarhamillah. Kalau Allah nggak sayang kita, udah hilang akhirat kita. Fa ayyu halin aswa'u min hali. Emang ada soal yang lebih jelek daripada ini. Orang hilang akhiratnya, orang hilang surganya, orang udah pasti masuk neraka. Gak ada yang lebih jelek dari ini. Nasib takdir paling buruk adalah orang kehilangan akhirat. Wa kullu hadza bisababi tulil amali. Semua ini terjadi kita nunda-nunda amal, kita segan istighfar, minta ampun, taubat, ya. Kita terlalu cinta dengan dunia, terakhir hati kita keras. Lantaran sebabnya panjang Angan-angan. anak-anak dunia. Mau nih montu, entar deh nih, dengan enggak. Kalau ngumpulin beli ini taruh di banyak duit gua ini ya. Wa amma idza qasarta amalaka. Adapun nih kalau kita punya obatnya nih, ya engkau pendek angan-angan. Wagarrabta min nafsika mautaka. Dalam dirimu kematian semakin dekat. Lu nggak bisa, jangan aja. Ya, gua takut besok gua meninggal, ada persiapan itu. Gua takut bulan depan gua meninggal. Gua didikan anak gua yang baju yasin, gua meninggal baju yasin. Tiap pagi baca yasin. Jadi istighfar, beliau dia jangan sembahyang baca beliau dia 5 kali. Kalau sama gua meninggal ada yang ngaduin. Ini jangan sampai gua meninggal bulan depan misalnya. Lu nggak sampai apa ya? Ada anak kita, ya anak-anak akhirat dunia kita pendek. Kita enak kalau meninggal bulan depan meninggal anak kita, anak laki, anak perempuan nggak bisa ngaji, nggak ada salin, apa kita harapin? Yang ada di maksiat, bikin dosa. Lu anak perempuan, berbang anak perempuan. Ya anak perempuan lebih berbeda anak laki. Ya, makanya persiapin anak kita. Jangan cuma tentang harta doang, tempat tinggal doang. Kalau ditanggung sama Allah, Allah jamin. Orang dia lahir aja bukan kita yang nanggung, Allah yang jaga. Bisa lahir tuh. Jadi berbentuk mani, sampai darah, sampai daging, sampai nafas. Bukan urusan kita, urusan Allah. Gimana dia udah hidup, urusan Allah. Makanya dulu orang tua, aneh nggak bekalin harta, aneh bekalin ilmu. Yang ilmu lu cari sendiri itu harta gampang.